Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kembali izinkan saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara semua di dalam program Motivasi Pagi. Mari kita luangkan waktu kita di pagi hari ini. Sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, mari sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan bagi kita, sehingga hari ini boleh kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Sekali lagi, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini merupakan bagian dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta setelah Roh Kudus turun atas para pengikut Yesus. Latar belakang ayat ini dapat dipahami dengan melihat konteksnya di dalam Kisah Para Rasul 2. Pada hari Pentakosta, para pengikut Yesus berkumpul di satu tempat dan tiba-tiba terdengar bunyi seperti angin keras yang datang dari langit, dan lidah-lidah api menampakkan diri dan mendiami mereka. Roh Kudus telah turun atas mereka sesuai janji Yesus sebelumnya. Petrus kemudian bangkit dan memberikan khotbah yang kuat dan bersemangat kepada orang banyak yang berkumpul di sana. Dia mengutip nubuatan dari kitab Nabi Yoel, yaitu Yoel 2 ayat 28 sampai 32, dan menjelaskan kepada pendengarnya. Petrus mengatakan bahwa apa yang terjadi pada saat itu adalah penggenapan dari nubuatan Yoel tentang waktu terakhir dan pembaharuan yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Petrus mengatakan bahwa siapapun yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang memanggil nama Yesus akan diselamatkan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Ayat ini mengandung pesan tentang pentingnya iman kepada Yesus dan pengakuan terhadapnya sebagai Tuhan. Ketika seseorang dengan tulus memanggil nama Tuhan Yesus Kristus dan mempercayainya, ia akan menerima keselamatan dari dosa dan konsekuensi kekalnya. Dalam konteks sejarah dan teologi Kristen, ayat ini menjadi bagian penting dalam mengajarkan tentang pentingnya iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Para sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berseru kepada Tuhan Yesus dalam konteks ini mengacu pada tindakan memanggil atau memohon kepada Tuhan Yesus dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Cara berseru kepada Tuhan Yesus dapat dilakukan melalui doa yang tulus dan sungguh-sungguh. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk berseru kepada Tuhan. Langkah yang pertama ialah percayalah bahwa Tuhan mendengar. Para sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita harus meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengarkan setiap doa dan seruan kita. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan peduli terhadap kita, terhadap setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Langkah kedua, berserulah dengan hati yang tulus. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, berserulah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan rendah hati. Sampaikan kebutuhan, sampaikan kerinduan, sampaikan permohonan kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menjawab sesuai dengan maksud dan kehendaknya.
Langkah yang ketiga adalah serukan nama Tuhan Yesus. Para sahabat yang diberkatin Tuhan, dalam konteks firman Tuhan ini Petrus mengutip nubuatan Yoel untuk menekankan pentingnya nama Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan dengan menyebut nama Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Nama Yesus memiliki kuasa dan otoritas untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara semua. Langkah yang keempat adalah berdoalah dengan iman. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, lakukanlah dengan iman yang teguh. Percayalah bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita, mendengarkan setiap seruan kita, dan Tuhan memiliki kuasa untuk menjawab setiap doa dan seruan kita sesuai dengan kehendaknya. Langkah yang kelima adalah sampaikan dengan sungguh-sungguh. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, berserulah kepada Tuhan dengan kesungguhan dan kepasrahan. Sampaikan dengan sepenuh hati dan fokus kepada Tuhan. Menyerahkan kebutuhan dan harapan-harapan kita, permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Setelah kita berseru kepada Tuhan, berserahlah kepadanya sepenuhnya. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita dan percayakanlah hidup kita kepadanya. Itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika kita berseru-seru kepada Tuhan. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan yang kita baca ini juga ada beberapa hal yang penting yang perlu kita renungkan bersama. Yang harus kita renungkan di pagi hari ini, yang pertama adalah keselamatan hanya melalui iman. Para sahabat yang dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini menegaskan bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Penting bagi kita untuk memahami bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri melalui usaha atau prestasi pribadi. Hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan pengorbanannya yang kita peroleh yang akan menyelamatkan kita. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah keselamatan itu terbuka untuk semua orang. Dengan kata lain, keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ayat ini menekankan bahwa penawaran keselamatan oleh Tuhan terbuka bagi semua orang. Tidak ada batasan suku, ras, budaya, atau latar belakang sosial. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus Kristus dengan iman akan diselamatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kasih, karunia, dan rahmat Tuhan meluas kepada semua orang, dan bahwa Tuhan menginginkan semua orang untuk diselamatkan. Amin. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan bersama pagi hari ini adalah kekuatan nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ayat ini menyoroti kekuatan dan otoritas yang terkandung di dalam nama Yesus. Ketika kita berseru kepadanya dengan iman, kita mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nama Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengubah kehidupan kita. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk menghormati dan mengandalkan nama Yesus dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Yang keempat yang perlu kita renungkan di pagi hari adalah pentingnya respon pribadi. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, ayat ini menempatkan tanggung jawab pada setiap individu untuk merespon ajakan untuk berseru kepada Tuhan. Keselamatan tidak hanya terjadi secara otomatis, tetapi kita perlu mengambil langkah untuk memanggil nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap orang yang memiliki kebebasan dan kesempatan untuk merespon undangan keselamatan yang Tuhan tawarkan melalui Yesus Kristus. Yang kelima yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah konsekuensi dari tidak berseru kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini secara implisit menunjukkan bahwa tidak berseru kepada Tuhan berarti tidak mendapatkan keselamatan. Dalam konteks khotbah Petrus, dia juga memperingatkan pendengarnya tentang hukuman dan konsekuensi yang akan datang bagi mereka yang menolak untuk bertobat dan mempercayai Yesus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merenungkan urgensi dan pentingnya memutuskan untuk berseru dan bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk merenungkan dan mengambil tanggung jawab pribadi dalam merespon ajakan Tuhan untuk mencarinya dengan sungguh-sungguh, mempercayainya sebagai juru selamat kita, dan kita hidup di dalam pimpinan dan pertolongannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita. Dengan jelas firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada kita bahwa barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Maka konsekuensinya ketika kita tidak berseru kepada Tuhan, kita tidak merespon panggilan Tuhan, maka kita tidak akan diselamatkan. Oleh sebab itu, layaklah kita bersyukur, layaklah kita berbangga kepada Tuhan, karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, namanya yang ajaib, namanya yang penuh kuasa, nama yang sanggup menyelamatkan, nama yang sanggup memulihkan, nama yang sanggup memperbarui kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Jangan lupa kabarkan keselamatan yang datang dari Tuhan kepada semua orang, karena semua orang layak menerima keselamatan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Amin, haleluya.